Mikhailo Mudryk, namanya begitu familiar akhir-akhir ini. Maklum, nama penggawa Shakhtar Donetsk itu tengah hilir mudik di lantai bursa transfer pemain. Pemain muda asal Ukraina itu tengah jadi rebutan dua klub asal London, Arsenal dan Chelsea. Tak sekedar jadi incaran, yang membuat Mikhailo Mudryk jadi bahan perbincangan panas akhir-akhir ini adalah harga selangit yang dipatok Shakhtar Donetsk. Harganya sungguh tak masuk akal. Shakhtar memagari bintang mudanya tersebut dengan harga 100 juta euro. Jadi, siapa sebenarnya Mikhailo Mudryk? Lahir di kota Krasnohrad pada 5 Januari 2001, Mikhailo Petrovich Mudryk mulai merintis karir sepak bolanya di usia 9 tahun dengan bergabung bersama tim akademi lokal Metalist Kharkiv pada tahun 2010. 4 tahun di Kharkiv, Mudryk kemudian pindah ke Dnipro Petrovsk selama 2 tahun sebelum direkrut Shakhtar Donetsk di tahun 2016. Bakat Mikhailo Mudryk memang besar dan dirinya sudah sejak lama dipandang pemain dengan potensi besar di Ukraina. Terbukti dengan debut bersama tim asuhan Paulo Fonseca saat usianya masih 17 tahun pada 31 Oktober 2018. Namun setelah itu pada bulan Januari 2019, Mudryk dipinjamkan ke Arsenal Kiev. Sempat kembali ke Shakhtar di musim berikutnya, ia kembali dipinjamkan ke Desna Chernihiv di musim 2020-2021. Peminjaman tersebut bukan sekedar untuk memberi Mudryk menit bermain. Di balik itu, Mudryk memiliki masalah pada sikapnya. Shakhtar berharap peminjaman tersebut akan membantunya menjadi dewasa. Kapten Shakhtar Donetsk, Taras Stepanenko bercerita kalau Mudryk terkadang tidak mendengar apa yang dikatakan pelatih kepadanya. Nasib Mikhailo Mudryk di Shakhtar Donetsk baru berubah 180 derajat di bawah pelatih Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia itu menganggap Mudryk sebagai salah satu pemain muda terbaik. De Zerbi kemudian menjadikan Mudryk sebagai proyek pribadi dan hal pertama yang dilakukannya adalah menelpon Mudryk secara personal. Dia mengatakan kepadanya, "Kamu akan menjadi pemain bersamaku atau kamu tidak akan menjadi pemain sepak bola." Sejak hari itu, Mudryk mengubah banyak hal. Mudryk yang tadinya hanya tampil 7 kali dalam 3 musim langsung jadi pemain andalan Roberto De Zerbi. Beroperasi di sisi kiri sebagai winger, Mudryk menghasilkan 2 gol dan 9 assist dalam 19 penampilannya di semua kompetisi. Berkat skill dan penampilannya di musim tersebut, Give Me Sport menjulukinya sebagai Ukrainian Messi. Debut penuhnya bersama tim utama The Miners di musim tersebut kemudian berbuah panggilan ke tim nasional Ukraina. Selain itu, Mudryk juga mendapat atensi dari klub top Eropa. Salah satu yang paling serius adalah Arsenal. Performa Mikhailo Mudryk kemudian makin menanjak di musim 2022-2023. Hingga pekan ke-12 Liga Primer Ukraina, Mudryk tercatat telah mencetak 7 gol dan 6 assist. Ia adalah top skor Shakhtar Donetsk musim ini. Namun, yang membuat namanya melejit adalah penampilan Mudryk di kancah Liga Champions. Meski gagal mengantar Shakhtar Donetsk lolos dari babak grup, tetapi penampilan Mudryk sukses mencuri perhatian. 3 gol dan 2 assist berhasil ia buat dalam 6 penampilan. Ia juga tercatat sebagai pemain tercepat di UCL musim ini. Di bawah asuhan pelatih Igor Jovicevic, Mikhailo Mudryk kini juga bisa beroperasi sebagai winger kanan. Mudryk adalah tipikal inverted winger dengan kemampuan cut inside yang mematikan. Memotong ke dalam dari sisi kiri, Mudryk akan melepas sepakan keras dengan kaki kanannya yang kuat. Faktor-faktor itulah yang kemudian membuat Arsenal makin kepincut untuk membawa Mikhailo Mudryk ke Emirates Stadium. The Gunners sebenarnya sudah mengincar Mudryk sejak musim panas lalu. Bahkan kesepakatan personal telah dicapai. Namun tawaran Arsenal sebesar 30 juta euro mendapat penolakan. Arsenal tak menyerah. Negosiasi intens terus dilakukan. The Gunners juga terus meningkatkan tawaran mereka, tetapi sekali lagi Shakhtar terus menolak. Dilansir dari Fabrizio Romano,
Arsenal kini kembali bersiap meningkatkan proposal mereka untuk mendatangkan Mikhailo Mudryk di bursa transfer Januari ini setelah tawaran sebesar 40 juta euro plus bonus 20 juta euro kembali mendapat penolakan. Mengutip dari Goal, tawaran terbaru The Gunners diyakini berkisar 70,5 juta euro. Situasi tak pasti tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Chelsea. The Blues menjadikan Mudryk sebagai target alternatif mereka apabila gagal mendaratkan Enzo Fernandez. Bak Gayung bersambut, transfer Enzo Fernandez ke Chelsea kini terancam kolaps usai Benfica kembali menegaskan hanya mau melepas Enzo apabila Chelsea memenuhi klausul sebesar 120 juta euro. Dari keterangan Fabrizio Romano, Direktur Olahraga Shakhtar Donetsk, Darino Sirna akan segera terbang ke London dan menghadiri laga Chelsea versus Manchester City. Tentu saja momen tersebut akan dipakai untuk membahas transfer Mudryk. Meski terancam dibajak Chelsea, Arsenal sejatinya masih terdepan dalam perburuan Mikhailo Mudryk. Pasalnya sejak 3 bulan lalu, Arsenal sudah mencapai kesepakatan personal untuk mengontrak Mudryk hingga 2028 dengan gaji 5,5 juta euro per tahun plus bonus. Walaupun Chelsea dirumorkan menggoda Mudryk dengan tawaran gaji 7,5 juta euro, tetapi winger asal Ukraina tersebut sejak awal memang hanya menginginkan pergi ke Arsenal. Dalam postingan Instagramnya, Mudryk kedapatan menonton pertandingan Arsenal versus Brighton dan memberi caption, "To top coach". Caption tersebut tentu ditujukan kepada mantan pelatihnya Roberto De Zerbi dan pelatih Arsenal, Mikel Arteta yang memang sangat menginginkan Mudryk di Arsenal. Lalu, mengapa Shakhtar Donetsk masih ngotot menolak tawaran dari Arsenal? Alasan utamanya adalah harga. Tak tanggung-tanggung, Shakhtar hanya mau melepas bintang mudanya itu apabila ada yang sanggup membayar minimal 88 juta pounds atau setara 100 juta euro. Dengan harga semahal itu, Mudryk bakal jadi pemain termahal Ukraina, melampaui legenda hidup Andriy Shevchenko. Namun, apakah Mikhailo Mudryk pantas di harga 100 juta euro? Memang, bakat Mudryk luar biasa. Kecepatan dan kelincahannya membawa bola bakal membuat siapapun kepincut. Akan tetapi, sebesar apapun talenta Mudryk, jika menimbang usianya, menurut kami ia belum pantas dihargai semahal itu. Situs Transfermarkt juga hanya menilai Mudryk dengan harga 40 juta euro, meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2026. Tak bisa dipungkiri kalau Shakhtar Donetsk memang terkesan aji mumpung, karena talenta muda mereka diincar klub kaya Premier League, sehingga kemudian mereka mematok harga selangit. Kesimpulannya, harga 100 juta euro yang dipatok Shakhtar Donetsk sungguh tidak masuk akal. Jadi ada baiknya Arsenal dan Chelsea untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka. Lagi pula saat ini Arsenal sebenarnya lebih butuh striker murni untuk membackup Gabriel Jesus yang cedera. Sementara untuk Chelsea, nama Enzo Fernandez jauh lebih layak untuk diperjuangkan. Akan tetapi semua kembali ke keputusan Arsenal, Chelsea, Shakhtar Donetsk, dan Mikhailo Mudryk itu sendiri. Dari kacamata taktik, Arsenal memang lebih unggul dari Chelsea, sebab skema Mikel Arteta lebih cocok dengan gaya main Mudryk. Arteta kerap memasang formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Formasi tersebut mirip dengan formasi Shakhtar Donetsk yang memainkan formasi 4-1-4-1 atau 4-3-3. Ini berbeda dengan taktik Graham Potter yang kerap berganti-ganti dari formasi 3 back menjadi 4 back. Namun dari kacamata uang, tawaran Chelsea jelas lebih menggiurkan. Apalagi Arsenal di bawah Sporting Director Edu Gaspar kini cukup hati-hati dalam berbelanja. Mereka tak mau mengulang kegagalan transfer Nicolas Pepe yang menguras kantong The Gunners hingga 80 juta euro. Kini, perburuan Mikhailo Mudryk akan segera memasuki babak baru. Jika Shakhtar mau menurunkan ego mereka, bukan tak mungkin kita akan segera mengetahui akhir dari saga transfer Mikhailo Mudryk.